Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama gua yang akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Microsoft Word dasar. Ini adalah tampilan menu awal, tampilan awal Microsoft Word saat kita melakukan pembukaan pada aplikasi menu atau aplikasi Microsoft Word. Di sini ada blank dokumen, adalah lembar kerja baru atau lembar pertama yang akan kita buat. Nah, terus ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Di sini adalah salah satunya adalah banner, terus ada juga kalender, ini juga ada fitur-fitur aplikasi atau template yang kita bisa buka atau kita bisa gunakan yang udah disediakan oleh Microsoft Word atau Microsoft Office. Ini kita bisa bikin kartu, nama, dan lain sebagainya. Terus di sini kita bisa lihat ada menu recent. Recent itu adalah fitur untuk melihat atau membuka dokumen yang telah kita bikin atau kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa buka beberapa dokumen yang sebelumnya kita bikin atau kita buat, dan kita bisa mengklik atau membuat add to favorit untuk bisa kita gunakan menandakan bahwasanya dokumen ini penting. Tujuannya untuk mempermudah atau mempercepat pencarian dokumen. Kita langsung masuk aja pada menu atau pada lembar kerja. Nah, di sini adalah tampilan awal, tampilan dimana kita bisa lembar kerja yang kita bisa bikin buat atau aplikasikan untuk kita gunakan dalam melakukan pekerjaan yang sifatnya universal seperti tugas-tugas sekolah, institusi, atau pekerjaan yang ada di kantor atau di sekolah, dan banyak lagi untuk kita buat dokumen-dokumen terkait pembuatan dokumen di Microsoft Office atau Word. Di sini ada yang namanya Quick Access, Custom Quick Access Toolbar, fungsinya untuk mempercepat fungsi-fungsi yang ada pada Quick Access. Di sini ada Save, ada Undo, ada Redo di sini. Terus di sini ada Title. Title adalah untuk membuka atau memberi nama dokumen yang sedang kita bikin atau kita buat. Terus di sini ada minimize, atau kita bisa mengeluarkan tampilan atau aplikasi yang ada, aplikasi Microsoftnya. Terus di sini ada memperkecil, minimize untuk mengecilkan lembar kerja Microsoft Word. Terus di sini ada close fungsinya ya untuk mengeluarkan program Microsoft Office atau Word ini. Terus di sini ada scroll bar fungsinya untuk menggeser halaman-halaman lembar kerja yang ada di lembar kerja kita. Lalu di sini ada zoom out, zoom out control. Ini untuk mengecilkan tampilan. Dan di sini ada zoom in untuk memperbesar tampilan pada lembar kerja. Terus di sini ada fokus. Ini fungsinya untuk memfokuskan tampilan lembar kerja. Tapi ribbon
bisa kita buka. Tapi harus menggeser kursor ke atas. Nah, untuk mengeluarkannya pencet ESC, Shift. Terus di sini ada menu read mode. Read mode ini fungsinya untuk membaca tulisan yang telah kita bikin atau kita buat. Nah, lalu print out, tampilan yang standar ini namanya print out. Terus ada tampilan web, tampilan yang akan menampilkan seperti gambar web. Di sini ada menu ribbon. Ini satu kesatuan, ini namanya ribbon. Di dalam ribbon ada menu. Di dalam menu ada yang namanya tools atau sub atau group ribbon. Di sini ada menu file, menu home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, develop. Ini ada beberapa menu yang kita edit atau kita tambahkan di custom the ribbon ini. Terus kita coba akan mengetik atau membuat dokumen atau tulisan-tulisan terkait dengan pembelajaran kita. Pertama kita akan nulis belajar dengan Bang Abai. Nah, di sini kita bisa menulis beberapa kalimat. Ini adalah satu baris yang telah kita bikin. Kita akan coba mengedit menggunakan font. Kita akan coba menebalkan tulisan dengan menggunakan bold. Terus juga kita bisa italic, menggunakan italic agar tulisannya agak miring ke kanan. Terus kita underline untuk menggariskan tulisan di bawah. Ini itu kita bisa mengkombinasikan beberapa tools atau menu-menu yang ada pada grup ribbon ini. Terus kita bisa mencoret tulisan. Terus kita bisa menggunakan subscribe. Subscribe ini berfungsi untuk membuat tulisan menjadi kecil. Dan tulisannya menjadi kecil ke bawah. Yang kedua. Dan coba kita bikin huruf kecilnya di atas menggunakan superscript. Superscript kita membuat hanya huruf 2-nya aja. Ini biasanya digunakan dalam pembelajaran matematika seperti kuadrat, pangkat. Lalu kita bisa menggunakan clear arrow format. Ini bertujuan untuk mengembalikan tulisan pada semula. Ternyata misal ternyata kita mau balikin lagi. Jangan bingung. Kita bisa menggunakan fitur undo. Nah, kita bisa membalikannya kembali. Wah, kayaknya yang tadi bagus deh. Misal kita pakai redo, itu fungsi-fungsi mempercepat kerjaan menggunakan quick access ini, quick access toolbar. Dan di sini kita bisa memblok. Setelah kita blok, kita bisa mewarnakan dasar warna pada tulisan. Nah, kita bisa memblok tulisan seperti ini. Terus kita juga bisa mengganti atau mengubah warna tulisan. Tadi kan background atau warna dasar, sekarang kita mengubah warna tulisan menjadi warna ungu atau ungu tua. Ini sekarang warnanya nggak hitam tapi ungu tua.
Lalu kita bisa menggunakan change case ini. Change case berfungsi untuk mengubah tulisan-tulisan dasar antara dari tulisan yang huruf kecil atau huruf awalnya besar atau semuanya hurufnya besar sesuai sama tampilan gambar yang ada di change case ini. Jadi kalau misalkan seperti ini, dia akan membesarkan tulisan, besar semua tulisannya. Lalu kita bisa menggunakan menu increase font size untuk membesarkan, dan ini sebelahnya decrease font size ini untuk mengecilkan. Kita juga bisa menggunakan fitur font size ini langsung di sini. Lalu kita akan di sini ada menu namanya menu font. Font ini berfungsi untuk mengubah nama tulisan, gaya tulisan yang ada pada lembar kerja kita. Standar tulisan itu adalah Times New Roman. Nah, standar. Dan ini biasanya di 12 untuk mengetik-ketik tugas-tugas. Jika tidak ingin menggunakan model tulisan seperti Times New Roman, bisa juga menggunakan huruf-huruf yang ada, gaya tulisan yang ada di sini di font. Jadi seperti kalau misalkan ada awan download kayak gini, biasanya dia minta di download dulu, baru dia bisa kita gunakan seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu clipboard. Clipboard ini berfungsi untuk mengcopy paste atau membuat format painting. Kita akan mencoba mengcopy paste. Kita klik paste, terus kita coba membuat baris baru, lalu kita paste. Paste di sini untuk memperbanyak, copy paste ini untuk memperbanyak tulisan atau baris-baris yang kita telah buat. Lalu kita mau membuat kembali, kita pastekan saja gitu. Lalu coba di sini kita akan menulis pembelajaran Microsoft Word. Di sini coba kita bisa menggunakan cut. Tadi sebelumnya kita menggunakan copy paste, sekarang kita menggunakan cut. Cut itu berfungsi untuk memindahkan baris atau tulisan yang ada di lembar halaman kita. Kita copy, coba kita cut, ya, tengahnya hilang. Lalu kita tempel atau pastekan di bawah. Nah, jadi bedanya copy paste sama cut paste itu, kalau copy itu memperbanyak tulisan, kalau cut itu untuk memindahkan tulisan atau menggunting tulisan untuk menempelkan di halaman atau baris yang kita inginkan. Dan ini ada fungsi yang namanya format painting. Format painting itu berfungsi untuk mengambil format yang sudah kita buat sebelumnya, seperti yang di atas ini. Kita coba ambil format, cukup cuma sedikit aja kita ambil, kita blok, lalu kita format painting, lalu kita tempelkan pada baris yang kita ingin samakan formatnya. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi clipboard, yaitu copy paste, cut paste, dan format painting. Lalu kita lanjut dengan menu paragraf. Nah, paragraf ini ada beberapa fitur yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bullet ini berfungsi untuk menandakan tulisan dengan ikon-ikon yang ada. Seperti ini.
seperti apa aja yang kita inginkan pada menu yang ada. Ini sudah ditampilkan di sini. Lalu kita bisa di sini ada numbering. Numbering ini berfungsi untuk membuat atau memberikan nomor-nomor pada baris-baris. Ini kalau barisnya ada 4, nomornya ada 4. Gitu. Lalu di sini ada yang namanya multi-level list. Multi-level list biasanya digunakan untuk skema jabatan, misalkan ada kepala sekolah, terus ada wakil kepala sekolah, dan ada wali kelas. Kalau kita ubah tulisannya menjadi seperti biasanya. Nah, setelah kita bikin seperti ini, kita akan membuat multi level ini. Aku nggak mau nih kayak 1, 2, 3, tapi skemanya menjulur atau kayak ada sub-subnya. Saya bisa gunakan dengan format nih. Nah, kita menggunakan tab gitu. Jadi kepala sekolah itu yang pertama, wali kelas kepala sekolah itu yang kedua, dan wali kelas wakil kepala sekolah itu yang kedua, dan wali kelas itu yang ketiga. Kita bisa menggunakan fitur multi level list gitu. Lalu kita bisa menggunakan fitur decrease indent, itu berfungsi untuk mendorong atau menarik tulisan. Seperti contoh, jika kita dorong menggunakan increase insiden, itu akan menjulur atau mendorong ke sisi kanan, dan sebaliknya kalau kita menggunakan decrease indent, itu akan kembali ke sisi kiri. Lalu di sini ada menu rata kiri atau leg left. Ini berfungsi untuk meratakan rata kiri. Di sini ada center itu rata, posisinya di tengah-tengah seperti judul misalkan. Ini kalau misalkan judul kayak gini nggak mungkin di sisi kiri, tapi biasanya kan di sisi kanan. Lalu di sini ada rata kiri atau leg rata kiri, rata kanan. Jadi yang di sini rata kiri, di sini rata kanan. Di sini ada justive itu berfungsi untuk meratakan kiri dan kanan sesuai, menyesuaikan rata kiri dan rata kanan. Di sini ada yang namanya boulder itu berfungsi untuk membuat kolom atau kotak-kotak. Itu coba buat kotak. Nah, ini ya. Terus di sini ada fungsi yang namanya length and paragraph spacing, itu berfungsi untuk membuat jarak antara baris atas dan baris bawah. Biasanya 1.5 untuk terlihat rapi tulisannya. New short untuk paragraf membuat paragraf short pembelajaran. Lalu di sini ada stylus itu berfungsi untuk menggunakan fitur atau style yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Ini bold, bold, strong, heading 2. Nah, fungsi stylus ini kita bisa menggunakannya untuk membuat daftar isi menggunakan stylus. Bisa digunakan heading dan heading 2 untuk membuat
daftar isi. Lalu di sini ada editing. Editing itu find. Ada beberapa fitur, ada find, replace, select editing. Jadi saya udah untuk kursor aja sih kalau ini. Kalau find ini berfungsi untuk mencari data. Seperti coba kita di sini tulis bank. Nah, di sini ada tiga tulisan yang ada namanya bank atau tiga para kalimat. Nah, posisinya di sini kita di atas. Kita klik di atas. Jika kita mau mengubah replace menggunakan editing ini, bank ini kita akan ganti menjadi AA bank. Kalau replace ini itu hanya tulisan yang di blok replace. Tapi kalau replace all, semua kata bank itu akan diganti A. Coba kita replace-nya aja. Nah, A. Bank di sini. Karena ini kita menggunakan replace, artinya hanya satu bloknya aja yang diganti. Tapi kalau misalkan replace all, itu akan mengubah semua dari kalimat yang ada imbuhan bank menjadi AA. Dua pergantian kata bank menjadi AA itu hanya ada dua yang akan membaca. Artinya dua kata bank berubah menjadi A. Di sini ada untuk pencarian. Lalu kita bisa menggunakan fitur create ini berfungsi untuk mengubah format Word menjadi PDF. Lalu di sini ada dictate berfungsi untuk mengubah suara menjadi tulisan. Coba kita contohkan. Hi, my name is Abai. Dia kenapa kurang respon? Karena format yang di sini itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia itu belum ada di Microsoft 365 ini. 365 ya. Ya kalau misalkan kita menggunakan beberapa spoken language ini, kita akan lebih baik dalam dalam menghasilkan ketikan yang diubah dari suara ke tulisan. Nah, itu fungsi dictate. Terus ada add-in berfungsi untuk menambahkan beberapa aplikasi fitur-fitur untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Office gitu. Microsoft Word. Ada check text ini untuk mengecek tulisan-tulisan. Terus di sini ada ChatGPT for Microsoft Word. Ini yang paling aku suka. Jadi kita akan mempercepat kerjaan atau membuat makalah atau tulisan itu menggunakan ChatGPT ini. Nah, coba kita akan menulis mengetik judulnya aja, semisalkan cara membuat kue bolu. Kue bolu yang kita create teks. Nanti di lembar kerja kita akan menampilkan hasil dari cara membuat kue bolu yang telah kita ketik. Nah, cara membuat kue bolu yang lembut. Kue bolu merupakan salah satu jenis yang populer. Nah, bahan-bahannya dijelasin. Jadi saya paling suka itu menggunakan ChatGPT for Microsoft Word untuk memudahkan
penulisan atau mencari tulisan-tulisan yang ada di Google, itu akan lebih cepat menggunakan ChatGPT. Ada Create Resume untuk membuat beberapa fitur-fitur. Nah, untuk membuat atau menyimpan tulisan itu kita pergi ke menu file. Jadi jangan lupa kita masukkan atau kita simpan tulisan yang telah kita buat untuk tidak terjadinya kehilangan data yang telah kita buat. Udah susah payah, capek-capek, jangan lupa di save. Apalagi kalau misalkan laptop atau PC-nya itu ketergantungan listrik. Kalau misalkan listriknya mati lampu, ya 50-50 antara masih ada pada resign ini atau ya udah hilang gitu. Jadi kita harus sering-sering save gitu. Kita save, kita buat folder pertemuan pertama. Nah, pembelajaran, menu home. Nah, gitu. Apabila sudah kita simpan dokumennya agar cepat buat dalam save atau save, itu kita bisa menggunakan fitur ini, fitur save pada quick access, atau kita klik CTRL-S gitu ya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Bye bye.